Hai. Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Kamis. Kebetulan banget kita buat cerita ini karena kita baru aja nonton VT dari Kak Erni. Nanti kita masukin nama TikToknya di sini. Dan ceritanya tuh kayak relate gitu ke kita berdua. Kita berdua pernah ngalamin kejadian yang sama, cuma beda aja cerita, versinya beda aja. Jadi gimana kalau kita nonton dulu video VT-nya Kak Erni, baru kita jelasin ceritanya. Setiap toilet sekolah, ini pasti ada aja cerita horornya. Kali ini ceritanya datang dari akun yang bernama Lily. Ini pengalamannya waktu 2014, waktu dia itu baru masuk SMP. Dan dia kan baru mos gitu loh. Nah, kakak kelasnya itu berpesan ke semua murid lah ya, kalau jangan sampai ke toilet sendirian. Entah itu apa alasannya. Katanya nih ya, beberapa tahun lalu itu ada murid yang bunuh diri di situ dikarenakan kalah menang lomba. Ada juga yang bilang karena masalah pribadi. Itu ceritanya cukup heboh ya. Jadi setiap kali ada murid baru pasti dikasih tahu cerita itu. Ceritanya kayak gini ya. Waktu itu hari Rabu, sekitar jam 7:30 pagi. Karena pada saat itu ada pelajaran konseling di luar kelas. Gurunya tuh emang seneng banget kalau ngajak murid-muridnya di luar kelas karena emang udaranya masih seger gitu. Nah, pada saat itu Lily itu kebelet kencing. Ini selalu kejadiannya pasti kebelet kencing. Entah kenapa nih. Karena pada saat itu Lily tuh kayak ngerasa ya gue berani gitu sendirian. Jadi dia sok-sokan gitu, nggak ngajak ke temennya buat ke toilet. Toiletnya itu lorong gitu loh. Nah, di situ tuh ada 7 bilik. Jadi setiap bilik itu dikasih angka 1, 2, 3 kayak gitu. Pas dia masuk ke toilet nih ya, dia tuh ngelihat ada cewek di toilet nomor 1. Tapi tuh dia tuh ngebelakangin Lily gitu loh. Anehnya ini dia nggak nutup pintu. Ini cewek kebetulan dia tuh pakai baju batik, terus rambutnya tuh panjang, tebel, terus juga ya bagus lah gitu, berkilau. Berasa mirip iklan sampo ya. Lily tuh udah kebelet banget, jadi dia tuh masuk ke nomor 2. Pas Lily ada di toilet nih ya, dia tuh ngedenger ada suara dentuman kaki itu cewek. Abis itu dia tuh pindah ke toilet nomor 3. Pokoknya tepat di sampingnya Lily aja lah. Pas dia lewat tuh kayak hawanya tuh langsung berubah gitu, jadi merinding. Abis itu dia ngedenger suara air keran nyala. Lily langsung buru-buru keluar dari toilet itu. Abis itu Lily langsung gabung lagi tuh ke temen-temennya. Oh ya, kebetulan emang toiletnya itu deket sama lapangan gitu. Jadi Lily tuh masih bisa ngeliat itu toilet. Udah nunggu sekitar setengah jam, nggak ada keluarnya nih cewek. Sampai beberapa jam Lily ini nyimak gurunya lagi nerangin materi. Ini cewek belum ada keluarnya. Dan ternyata nih ya, Lily baru inget pada hari itu anak murid semua tuh pakai baju putih abu-abu, bukannya batik. Lily langsung nyimpulin kalau itu adalah siswa yang bunuh diri di toilet tersebut. Ini kejadiannya sama persis pas Lily itu kemah persami. Pas acara itu sekitar jam 10 malam, nih anak-anak tuh disuruh kumpul di lapangan, ngebentuk lingkaran gitu. Terus Lily ini tepat banget berhadapan di lorong toilet itu. Dan lu tahu, Lily ngeliat cewek berjalan nunduk sambil kakinya berjalan terseret-seret dengan keadaan rambut yang menggerak menutupi mukanya. Dan di situ nggak cuma Lily yang ngeliat, di situ teman-temannya Lily langsung ngejerit, entah itu kesurupan atau karena takut. Serem banget. Relate ya sama cerita kita ya. Ya ampun, aku jadi flashback bertahun-tahun yang lalu waktu kita masih SMP. Kejadiannya tahun 2011, 10 tahun yang lalu, dan itu masih membekas banget di kepala kita. Dan aku sama Sela ini satu SMP waktu itu, SMP di Balikpapan sama-sama. Kebetulan banget waktu itu baru selesai pelajaran olahraga ya. Dan kita tuh habis olahraga itu dikasih waktu sebentar buat ganti baju gitu. Sekolah kita itu kamar mandinya tuh ada banyak banget di depan sama di belakang. Tapi yang paling banyak orang pakai itu yang di depan, yang bagus-bagus kamar mandinya. Karena kita mau cepet-cepet istirahat, jadi kita ambil kamar mandi yang di belakang doang. Jadi kita pergi ke belakang itu berdua aja. Itu ngelewatin kantin gitu segala macem, lewatin bengkel sampai di kamar mandinya itu. Kamar mandinya itu bisa cewek sama cowok. Toiletnya itu panjang, ada lobinya, luas banget, sekamar lah luasnya. Lebih luas kayaknya malah ya. Iya, lebih luas. Gede banget memang. Jadi selain luas dan cuma ada satu kamar mandi, dan di situ tuh juga lumayan remang ya. Iya, lampunya itu cuma ada yang di lobinya itu, yang buat tempat ganti bajunya. Jadi tuh main gelap. Dan di
WC-nya itu nggak ada pintunya, tapi tetap ada sekat dindingnya itu ada, pintunya doang yang nggak ada. Ya, jadi kalau kalian mau ke toilet yang dikunci itu lobbynya. Biar kalian bisa aman lah ibaratnya kan situ. Dan yang aneh lagi tuh di kamar mandinya itu lumayan kotor ya, kumuh banget ya. Jadi kalau misalnya dulu itu yang di kamar mandi depan udah pakai bak, yang di belakang itu masih pakai drum. Bener, masih pakai drum, masih gayungan tuh yang jorok juga gitu. Kalau di depan toiletnya sudah toilet duduk, di belakang tuh masih pakai toilet jongkok kayak gitu. Tapi salah satu yang bikin kita seneng di belakang karena orang-orang pada males ke belakang, kamar mandinya tuh sebenarnya lebih bersih, nggak bau gitu loh. Yang di depan tuh kan kayak bau-bau pesing gitu ya, kita jadi males ya. Bersih cuma agak bau-bau gitu. Nah yang di belakang itu memang kumuh, cuma baunya tetap bisa kita terima lah. Jadi kita tuh lebih memilih untuk ganti baju tuh mendingan di situ. Karena itu juga buru-buru mau cepet gitu kan, mau biar cepet olahraga, mau cepet istirahat ya. Dan pas kita ganti baju, ini kejadiannya itu kayak aku nggak seingat itu, cuma kayak soalnya kejadian tuh kayak cepet gitu loh. Aku tuh pas ganti baju, kayak aku tuh kayak ngeliat siluet gitu di arah WC-nya, dan itu tuh deketan sebelahan sama drum, kan drum agak tinggi ya. Jadi kayak ada siluet itu, aku tuh langsung nyeplos gitu loh, langsung ngomong, aduh ngapain sih ganti baju di situ, ganti baju di sini aja kali, di situ becek. Aku kayak nyeplos gitu, karena terbiasa kita tuh ganti baju pasti bareng anak-anak cewek yang lain kan. Baru itu kita berdua kan. Bener. Nah aku kaget karena aku mikirnya gini, kita berdua ini masuknya cuma berdua aja gitu kan, masuk kamar mandi. Ya orang ngomong sama siapa? Yang jelas kan gak ngomong sama aku, karena aku deket banget sama dia di tempat itu. Dan kita deket pintu waktu itu, karena kita nyantol tasnya deket pintu. Dan dia ngomong ke arah toilet yang which is itu nggak ada orang di situ gitu ya kan. Aku kaget, shock banget, terus ngerasa emang hawanya tuh udah beda banget. Kita berdua doang di situ tuh hawanya tuh udah beda, tapi dia ini nggak sadar ya. Nah aku bener-bener nggak sadar banget sampai sekarang tuh. Ingat-ingat tuh aku tuh nggak ada ngerasa apa-apa gitu. Dan aku tuh, kalau aku sih ngerasain kayak ada siapa coba di situ gitu ya kan. Terus ini aku ngerasa udah aneh, jadi aku minta sama dia, ayo kita buru-buru biar cepat istirahatnya, aku udah haus, aku bilang kayak gitu sama dia. Dan itu belum selesai dikancing semua, aku udah langsung buka kamar mandi, langsung keluar. Dan ya bener-bener kayak terbirit-birit keluar kayak. Iya, aku ingat banget kamu kayak, ayo pernah gitu, langsung lari gitu loh, kayak apaan sih, ya ampun masih panjang istirahatnya gitu. Kita tuh kayak, dan itu waktu tuh kosong banget ya, sepi banget. Dan kita tuh aku langsung panggil dia langsung ke arah kantin, dan dia tuh kayak masih lama baik tingkah gitu kan. Aku kesel banget di situ. Jadi waktu kita di kantin baru aku ceritain sama dia, kita tuh cuma berdua di kantin, cuma berdua di toilet. Terus kamu tuh ngomong sama siapa tadi gitu. Aku tuh nggak tahu ya, tapi aku tuh ngerasa gitu ada orang, jadi aku kayak nyeplos doang. Aku kira itu salah satu temen aku gitu. Jadi aku bilang, loh oh iya kita masuk berdua ya, aku kira kita rame-rame kayak biasanya. Soalnya terasa gitu loh, kalian pasti ngerasa dong kalau misalnya ada orang di sini, kita masih bisa ngeliat dong. Nah saat itu aku juga ngeliat siluetnya bergerak gitu. Dan jadi aku langsung negur, ya ampun, aku jadi kalau teringat itu kayak merinding gitu. Nah serem banget. Iya, dan saat itu posisinya sepi banget di kantin, di kamar mandi, di lorong itu sepi karena masih jam pelajaran. Karena kita waktu itu olahraga, otomatis selesainya lebih cepat tuh biasanya buat waktunya tuh ganti baju ya. Jadi kebetulan sekolah kita itu lumayan besar, lumayan luas ya. Jadi kalau di depan itu banyak kelas, kalau di belakang tuh malah kayak ada bengkel gitu, yang dimana sekolah kita itu masih ada kejuruannya dulu. Iya dulu. Jadi masih ada kayak bengkel buat potong-potong kayu, masih ada kayak kelistrikan, rajut, jahit, kayak gitu masih ada. Dan itu lebih sering kosong. Iya, lebih sering kosong. Kelasnya tuh lebih sering kosong, jadi bengkel yang luas itu mengapit ke kamar mandinya itu. Kamar mandinya persis di tengah-tengah dari kamar mandi itu. Sebenarnya gede, bukan kamar mandi kecil kayak biasanya, gede banget. Itu mungkin 4-5 kali lebih gede dari kamar mandi biasa ya. Tapi bengkel-bengkelnya itu lebih besar lagi. Pintunya aja loh, pintu yang kayak ini ya, kayak bengkel. Iya, kayak bengkel beneran, itu sebesar itu. Dan dulu itu banyak kelas di depan itu banyak kelas, cuma dulu
gedungnya itu terlalu banyak, terlalu besar, tapi yang di belakangnya itu belum direnov ya, jadi masih dikosongin. Jadi posisinya bener-bener sepi banget. Di belakang tuh juga dekat dengan aula sama perpustakaan yang lama Iya, yang emang yang di gosipnya itu memang serem banget. Yang orang-orang pada bilang itu hantu lah gini. Aduh, udahlah kita nggak wajar itu karena kita belum pernah ada kejadian di situ sih. Cuma isu aja. Jangan sampai. Udah gak sekolah. Udah iya sih, udah lama itu kejadian, udah ada 10 tahun yang lalu. Tapi tetap masih membekas banget sampai sekarang karena itu kejadian yang kayak nyata gitu loh. Aku tuh orangnya kurang peka sama hal-hal seperti itu. Tapi kadang kalau dikasih lihat gitu, aku tuh kayak nggak sadar kalau itu sebenarnya hantu gitu. Nah, sebenarnya tuh hal makhluk lain gitu loh. Jadi kadang aku tuh kayak nyepoh sembarangan gitu, kayak nyium bau. Kadang aku ih apa sih bau ini? Aku sering kayak gitu nah. Parah banget, padahal kalau ngelihat atau nyium kayak gitu kan sebenarnya diem dulu gitu ya kan. Nggak ada feeling apapun soalnya. Dari kejadian itu kita udah sama-sama sadar ya, kita tuh nggak bisa sembarangan lagi gitu kan, kayak lewat-lewat atau bahkan kita sampai nggak pernah lagi ganti baju di kamar mandi itu lagi. Dan kebetulan juga itu sudah kelas 3 sih, jadinya jarang olahraga juga setelah itu semester depannya. Oke, segitu dulu pengalaman cerita horor dari kita. Ini pengalaman ceritanya pas waktu kita SMP tahun 2011-an, udah lama banget. Mungkin keadaan sekolah kita, keadaan kamar mandinya udah berubah. Dan gimana menurut kalian cerita kita kali ini? Komen dong, kira-kira kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian yang sama kayak kita? Kejadian di kamar mandi sekolah kalian? Kalau misalnya ada, kalian boleh komen di bawah. Pasti banyak banget cerita-cerita dari kalian ya, karena cerita-cerita di sekolah itu memang yang luar biasa, pasti paling diingat ya. Oke deh guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kita. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar pada banyak yang tahu dan kalian ngebantu kita juga guys. Ketemu kita lagi di video lainnya. Bye!